Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi para pemirsa rahimakumullah. Jumpa lagi bersama kami di sini, bersama saya Ida Zulfa Rahma Kurnia bersama Pak Paidi yang akan menemani pagi para pemirsa dalam materi Birrul Walidain, materi yang sangat mungkin familiar di telinga kita semua. Karena setiap hari, mungkin setiap saat kita juga berhubungan dengan orang tua kita, baik itu bertemu secara fisik maupun menghubungi beliau berdua dengan alat komunikasi HP gitu nggih, selama ini yang kita kenal. Materi pada pagi hari ini kita ambil tema yaitu tentang Birrul Walidain sebagai sarana meraih ridho Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Birrul Walidain ini adalah merupakan ibadah yang utama dan termasuk ibadah yang dijunjung tinggi setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah yang sangat utama dan mungkin perlu kita Pak Paidi, perlu kita biasakan gitu nggak dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas kita di rumah maupun di luar rumah gitu ya, karena Gimana aja? Karena terhubung dengan orang tua itu bukan hanya secara fisik tapi juga mungkin secara nurani gitu ya. Dan nah, di sini juga kita membahas juga tentang siapa sih sebetulnya orang tua yang dimaksud dalam Islam gitu nggih. Untuk kita hormati, kita sayangi, kita junjung perintahnya mungkin nggih. Iya. Ya. Mungkin Pak Paidi bisa memberikan Ya, terima kasih materi. saudara-saudara yang berbahagia. Dan sudah tadi disampaikan oleh Ustazah Ida Zulfa Rahma Kurnia. Terima kasih. Ini mengenai Birrul Walidain, kita sebagai anak, apalagi sekarang sebagai menjadi orang tua, itu kita gitu memang diwajibkan kita berbakti kepada kedua orang tua. Kita mengingat waktu dulu kita masih kecil sampai dewasa, remaja, hingga sampai keluarga. Sampai berkeluarga, nggih. Kalau kita mengingat dulu, kita lahir di dunia ini, bayi itu kalau lahir pasti menggenggam. Iya nggak? Iya. Nggak ada bayi lahir langsung buka tangan. Itu kalau orang mati itu pasti telapak tangan ini pasti terbuka. Dunia itu akan dilepas semuanya. Tapi gitu ya. mulai lahir bayi itu, begitu lahir menggenggam. Tidak ada bayi lahir langsung dada mama, itu nggak ada. Oh iya betul. Nah, semua itu jadi ada filosofinya ya. Menangisnya itu karena tahu keindahan di dunia ini. Maka setelah lahir tidak langsung bisa ngomong sendiri, tidak langsung bisa berjalan sendiri, langsung lari kayak anak puyuh, anak ayam. Anak ayam. Begitu menetas lahir langsung lari mencari susu, mencari minum, ikut itu cucu-cucu makan. Iya betul. Nggak usah disuapin kalau hewan. Tapi kalau manusia, kalau nggak dididik dari kecil, cara makannya ya kayak hewan, kayak kera. Nah itu lahir entah apa yang di depan langsung makan. Coba kalau kita melihat anak-anak kita
kita tidak diawasi, kita di depan rumah itu ada ayam meneletrong. Apa itu meneletrong? Mengeluarkan kotorannya. Anak-anak main di situ belum tahu, diambil pasti akan dimakan. Iya enggak? Itu kalau enggak hati-hati kita mendidik anak Iya. itu. Kemudian dulu waktu ingat kita masih anak-anak ya, paling enggak STK sampai SD, kita enggak bisa mendidik. Sebagai orang tua bisa untuk mendidik, memintarkan bisa, mencerdaskan anak bisa, tapi tidak bisa membuat ijazah. Profesor pun bisa untuk memberi kecerdasan, memberi kepintaran, untuk memberi wawasan, pengalaman lebih jauh daripada guru SD. Tapi tidak bisa mengeluarkan, mencetak ijazah untuk pekerja, tidak ada Untuk bekal instansinya. hidup gitu ya. Iya, Hidup sekolah dunia. itu guru, jangan main-main. Guru itu Guru juga orang sebagai tua. wakil orang tua. Jangan sekolahkan, kalau mensekolahkan ya mengenal dengan agama, Betul. tahu tentang agama, bagaimana cara berbakti orang tua. Itu harus kita menitipkan. Kita bisa mengajari anak mengaji, baca Al-Quran, belajar fikih dan sebagainya. Kita ajari, orang tua yang mengajari. Tidak bisa, harus minta kepada orang lain Yang lebih ahli mungkin. yang lebih tahu. Yang lebih tahu. Bukan yang lebih tahu, orang tua lebih tahu. Tapi kalau anak diajari sendiri kadang nyeleweng kemana kemari. Beda ya Pak. Beda. Kalau sama guru pasti dia pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa yang halus. Sama orang tua, ayo Li belajar, gak? Sama guru pasti akan nurut. Ya. Seperti itu anak. Setelah anak nanti menjadi dewasa, setelah dewasa tahu ini yang perlu untuk kita sebagai orang tua. Dulu pernah mengalami sebagai anak, setelah dewasa punya keinginan dan sebagainya. Nah, mulai dewasa ini kalau enggak ditanamkan untuk birrul walidain kepada kedua orang tua, nantinya juga kehilangan. Kalau orang tua kebiasaan orang tua itu sering ya berkunjung kepada orang tua, kepada nenek-neneknya, saudara-saudara, yang kebiasaan orang tua itu sering untuk untuk jamaah pengajian seperti silaturahmi kepada saudara-saudara yang sudah begitu baik. Kalau kita tidak menanamkan seperti itu, anak itu nanti tidak akan berkunjung ke saudara, tidak pernah kunjung kepada guru, kepada kakeknya, berkunjungnya malah ke lain tempat, bisa ke pantai. Ya, malah ke tempat anak-anak muda sekarang itu mainnya Masya Allah. Kalau kita dilihat di luar berboncengan, makanya namanya anak muda. Dulu saya juga mengalami anak muda, tapi juga seperti itu. Keuntungan kita ya, bagi yang sudah rumah tangga itu kadang sombong. Setelah dewa terus menikah. Kamu udah menikah ya? Sudah. Nah, sama. Sudah punya anak juga. Saya sebagai orang tua, saya udah jadi orang tua. Dan ini saya sudah menjadi eyang, nenek, tadi mbah, kadang udah punya cucu 1. Iya. Dan lucunya itu harus dimasukkan masalah akidah dan akhlak. Cara bermainnya, cara bertemannya harus dididik dengan assalamualaikum. Assalamualaikum itu merupakan doa. Nah, di Al-Quran sudah
sebutkan di surat Al-Isra, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dunya wa hafidh lahu ma dana hadzul minar rahmah wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Ini disebutkan dalam surat Al-Isra supaya kita itu memerintahkan jangan menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yaitu ibu. Orang tua itu luas, tidak hanya orang tua yang melahirkan kita. Kamu punya mertua, itu orang tua. Jangan kali-kali bilang, itu orang tuamu. Atau dari sebaliknya, itu bapakmu itu loh. Udah dikasih uang tadi, malah dikasihkan orang. Dan mendekat lagi, uangnya habis, aku lapar dan sebagainya. Itu sebagai anak untuk mengasuh orang tua itu memang tidak mudah. Mudah kita memelihara anak, kita mendidik anaknya sendiri. Tapi kalau sudah yang kita memelihara orang tua itu sangat susah. Iya. Saya juga ini masih orang tua, masih punya ibu dari kandung saya sendiri, dari mertua tinggal bapak. Mertua dari ibu sudah meninggal, ini ibunya ibu tiri. Walaupun ibu tiri, saya memperlakukan seperti orang tua saya sendiri. Iya. Bukannya itu mertua tiri. Mertua tiri itu tetap dulu juga pernah ikut dalam memperjuangkan anak ini supaya menjadi anak yang soleh dan solihah. Ini kadang-kadang yang dikadang-kadang orang tua itu punya anak supaya nanti menjadi bisa mendoakan. Mendoakan itu tidak hanya nanti menunggu kalau udah mati. Iya. Masih hidup. Ini harus kita doakan, kita kunjungi, kita bantu kalau bisa. Apa yang kalau misalnya ada kesusahan, sehat, tidak mengunjungi waktu sehat. Kalau sakit tidak pernah dikunjungi. Nanti kalau ini baru sakit tak kunjungi, ujung-ujungnya nanti duit. Ini saya nggak punya uang. Tidak seperti itu namanya durhaka. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, harus kita berkunjung. Ya, apalagi walaupun bukan bentuk materi ya Pak. Walaupun bukan bentuk materi, untuk perhatian lah. Orang tua itu perlu perhatian. Nah, perlu perhatian. Itu orang tua itu nggak mengharap untuk diberikan, dikunjungi, dipunjung, makan, dipunjung uang yang banyak, tapi tidak pernah yang namanya berkunjung, silaturahim, apalagi meminta maaf. Ini saya bukannya sombong. Saya kalau ketemu ibu saya, walaupun ibu saya itu sudah umurnya sudah 90-an, lebih sedikit. Kadang kalau pagi saya itu goes sendiri. Kalau goesnya ke tempatnya ibu aja. Ibu saya itu sedang menyapu. Bentar-bentar dudukan capek. Saya minta, Mbok, nek kesel lungguh, kalau capek duduk. Iki engko tak nggo bau-bau ben iso adus, nek kemringet adus kepenak. Mangan enak. Wis ngapunten nggih, sabune kula ampil. Saya lanjutkan menyapu. Kadang ibu saya itu nggak memperhatikan, wis sudah dilanjutkan, udah saya pergi. Kadang itu ngeliatin aku, terus manggil adik saya yang ragil, yang bungsu, anak nomor 7.
Anak Oh, saudara saya itu Pak Edi cowok semua. rame ya keluarga. Iya, cowok semua 7, tinggal 5. Istilah orang Jawa jadi pendowo limo. Bukan pendowo limo, anak gua sudah meninggal. Itu dipanggil, Mur, sini, Renio. Apa mbok? Tuh lo, lah delok masmu kuwi lho, mbok. Iki kira tau rene-rene kuwi lho, sapu kuwi dijaluk, disapokke kowe iki ngreget kaya ngene. Ora tau ora mbokne sing nyapu ra nyapu mbok tiru masmu. Begitu. Saya bukannya kok ben dipuji sama orang tua, saya nggak ingin duit. Saya inginnya berbakti pada orang tua. Itulah yang namanya birrul walidain. Itu tidak harus mendoakan Allahumma ghfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak cukup seperti itu. Kita hidup, kita kunjungi, kita bantu bila dia lelah. Jangan sampai dia orang tua kelelahan, sampai kehausan, lapar, tidak tahu. Ya kita harus sering menjenguk supaya tahu keadaan orang tua bagaimana. Iya betul. Nah, itu sangat perlu. Kalau kita sudah kebiasaan seperti itu, anak itu diajak kadang-kadang tahu neneknya, iya, bapak gitu saya, ibu saya kalau ke mbah, iya, selalu membantu, jadi selalu berbuat baik. Nanti anak itu tidak usah dibilangin, tidak usah diomongin, kamu harus berbakti kepada bapak dan ibu. Sudah itu tahu otomatis sendiri. Nanti akan copy paste. Oh, betul Pak. Iya, itu tidak hanya pada bapak ibu, pada kedua orang tua yang satu atau mertua istilahnya, walaupun kadang beda ya sama orang tua kandung yang melahirkan sama mertua, itu kadang ya ada perbuatan yang salah tingkah. Itu kebanyakan. Salah tingkahnya bagaimana? Ini ya tidak sesuai dengan keinginannya orang tua itu sama anaknya. Kadang nggak kecocokan, entah masalah apa, entah masalah ekonomi atau masalah persaudaraan atau kurang sapaan ya bagaimana, pasti diomongkan kepada orang lain. Iya Pak, tapi itu sering itu sekali sih. Tapi kadang memang gini Pak, setahu saya memang kalau menantu gitu nggih. Iya. Menantu, apalagi menantu perempuan gitu ya. Karena kan kalau tinggal di rumah mertua itu kadang kan memang banyak gesekannya. Betul, iya. Karena dari kecil gitu kan, kita tuh sebagai perempuan mungkin ya tidak mengenal orang tua dari suami gitu ya. Karena dari kecil kita kan sama orang tua kita gitu. Iya. Terus kemudian ketika sudah besar menikah, terus mencoba untuk bisa beradaptasi gitu kan, cukup punya usaha yang besar gitu loh. Nah, sebetulnya sih ya kita berusaha untuk bisa menyenangkan, menghormati mertua kita gitu ya. Tapi juga disitulah sebetulnya peran suami juga dibutuhkan gitu ya. Betul sekali. Betul ya. Jadi harus saling mengisi. Iya, jadi kalau kita kepada orang tua misalnya tidak ada kecocokan, iya, apalagi dengan suami istri, kemudian tidak cocok, kadang-kadang pulang orang tua. Ada yang itu kalau nggak izin sama suami itu nggak boleh. Kalau kita sudah berkeluarga, itu tanggung jawab ada di suami. Kalau nggak izin, itu dosa. Harus izin kemanapun harus izin. Kalau suami pergi ke orang tua, mengasih rezeki, mengasih makan, nggak izin sama istri, tidak berdosa. Oh gitu istri ya Pak ya, tetap karena ikut mendapatkan pahala. Tapi kalau istri misalnya bersedekah tidak izin kepada suami, itu pahala hanya untuk dirinya sendiri. Oh
gitu. Tapi kalau suami Iya, berarti istri ikut 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 ikut. dapat Iya, itu ya, dapat mendapatkan pahalanya. bagiannya tuh nanti di Iya akhirat iya bukan iya di betul, dunia. mendapatkan Kalau di dunia pahalanya. itu pahala dilihatkan, Heeh, wah iya. semua harta akan disedekahkan semua, nggak makan nanti. Mate kok. Beda itu Eh, kan ada kebutuhannya. iya, maka kita berbakti orang tua itu memang ada eh, hadis dari Rasulullah itu begini. Ridho Rabbi fir ridho walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatir walidi. Jadi Ridho kita itu mau berbuat ridho Allah. apa tanpa ridho orang Orang tua, tua. Allah tidak akan ridho. Marahnya orang tua akan Akan marahnya jadi orang. murkanya Allah. Marahnya Tuhan, marahnya Allah. Kalau kita ya walaupun orang tua itu bicaranya menyakitkan, jangan sekali-kali bilang selalu ibu ini bapak ini berisik, selalu ngomongnya ini diulang-ulang. Enggak, itu enggak benar. Atau apalagi bilang hush, jangan sampai. Kita itu kalau sering pernah mengalami seperti itu, nanti akan dicontoh kepada anak-anak kita, dicontoh oleh cucu-cucu kita. Maka kita hati-hati, kita hidup di dunia ini sudah dibekali, orang tua itu sudah membekali banyak sekali, dari bicara, makan, kita bersekolah, pengalaman, dan lain-lainnya. Orang tua itu bekalnya kalau kita membalas seperti gunung Merapi, itu jadikan emas untuk membalas kebaikan orang tua, itu tidak menutup. Iya, soalnya kan ya itu Pak, Itu apa namanya orang tua. Iya. Iya. Dari lahir ya kita sudah Dari lahir. bukan dari lahir sih. Dari kita lahir, dari kita ada di perut ibu itu kan sudah sangat 9 apa bulan, ya, 9 9 tahun. bulan gitu ya, 9 bulan 10 9 hari. tahun 10 hari. 9 Sampai bulan 10 balik hari. ke maaf Indah. 9 bulan 10 hari 10 gitu ya, Pak. Iya. Itu saya juga ngerasain apa namanya? Hamil 2 anak itu lumayan berat gitu ya Pak ya, ketika Iya. untuk aktivitas, apalagi ibu bekerja gitu ya, dan harus Beratnya di mana? Ya berat Pak, karena harus membawa apa namanya, membawa kandungan, terus kemudian juga apa, naik kendaraan Berat gitu. dan Iya betul. ringan itu tergantung pada yang membawanya, kepada seorang ibu. Iya, Kalau makanya itu karena dianggap ringan. Oh, contoh dulu itu orang hamil sampai 10 kali, 12 kali. biasa ya. Biasa, nggak mengenah mengeluh. Sekarang baru 2 anak aja. Maksud saya ini karena melihat apa, saya jadi ingat gitu loh. Oh, ibu saya dulu berarti kayak gini juga gitu kan. Iya. Jadi ketika ingat itu jadi kita apa Mm-mm. namanya? Oh, Kalau berarti memang sekarang saya harus menghormati, harus menyayangi. betul sekali. Karena beban yang ditanggung orang tua itu Apalagi lumayan sebetulnya berat gitu Pak. Walaupun berat, orang tua iya. mesti ringan, Perlu itu ringan. perjuangannya sangat besar. Di perjuangan lebih diringankan bisa, seperti orang lahir tidak harus lewat jalannya, lewat tol, lewat dokter, dibedah, lahiran, operasi. Tahu-tahu sudah lahir, sudah nangis, tidak merasakan melahirkan. Sekarang zamannya zaman now sama seperti itu. Iya betul sih Pak, saya Ya. juga pakai Itu metode kalau itu. dianggap ringan, saya takut untuk melahirkan, suami menganjurkan disuruh operasi aja, boleh. Nah, ini Ya, tentang keutamaan birrul walidain. ya. Nah, ini apalagi Terus. sama guru, kita harus sering bersilaturahim, berterima kasih, mendoakan. Kalau doanya memang sudah sangat familiar, sudah terkenal, dan namanya Allahumma ighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira, kita mendoakan tidak hanya menunggu mati. Iya betul. Kita masih hidup, masih sehat, apalagi orang tua sudah sakit, sudah jombo.
kita doakan, kita dekati, kita kunjungi, kita mengunjungi, ini mudah termasuk mendoakan. Apalagi mengucapkan sehat Bapak Ibu, sehat alhamdulillah. Orang tua senang dikunjungi. Mbah-mbahnya sering dikunjungi. Iya. Itu kalau yang Betul. dekat. Kalau jauh bagaimana? Sekarang ada alat yang namanya Video call gitu ya. video call lewat HP, Minimal itu. bisa di-WA, Mm-mm. bisa ngomong lewat audio video call, itu bisa. Iya. Tapi beda kalau ketemu langsung, Iya. itu memang beda jauh. Iya. Ini ya yang namanya sekarang itu ya, kalau saya gampang-gampang aja berkunjung pada orang tua karena dekat, cuma Iya. 1 kilo lebih dikit. Mungkin kalau yang sudah orang tuanya jauh luar kota, apalagi Jakarta, Bandung, Sumatera, Kalimantan, Luar negeri juga ada, Pak. Tapi Itu yang minimal setahun sekali lah tidak kalau bisa. boleh. Wah, kamu durhaka, nggak pernah ke orang tua, nggak pernah menjenguk, nggak pernah keadaannya bagaimana orang tua mah. Di mana tempat birrul walidainmu? Nggak boleh. Karena ya walaupun setahun sekali Ya. atau 2 kali, kalau bisa ya sebulan sekali, apalagi seminggu sekali, apalagi sering sekali ketemu dengan orang tua, senang. Orang tua itu senang. Apalagi diperhatikan, udah makan atau belum, bagaimana keadaannya, punya uang atau enggak. Kadang orang tua itu kalau sudah pikun, lupa. Tadi udah makan, ditanya, aku tadi dari tadi belum makan. Dikasih uang, dikasihkan orang. Ya orang aku belum dikasih uang. Soalnya seperti itu. Ya saya tidak bukan doain. Ini juga punya orang tua seperti itu. Iya. Dikasih panenan, kasihkan orang lain, kok cepet habisnya. Ya, oke. Gitu kita kalau sini sudah ngomong, mohon maaf yang besar-besarnya bila saya untuk menyampaikan ini kurang puas pada saudara-saudara sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa bertemu lagi di lain tempat atau bisa diundang. Bila tidak diinginkan, dasar diundang. Usikum wa nafsikum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dikat ya. Oh, saya nutup lagi. Oke. Para pemirsa yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Paidi dan mungkin kita ngobrol ya Pak Paidi. Iya. Sebentar terkait dengan birrul walidain. Banyak hikmah yang bisa kita peroleh gitu ya dengan ibadah birrul walidain ini. Selain juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kita orang tua, baik siapapun orang tua kita. Yang jelas itu adalah orang yang wajib kita hormati, wajib kita taati, dan wajib kita sayangi. Sebagaimana beliau berdua ya, ayah ibu kandung kita terutama mungkin yang sudah melahirkan kita, sudah membuat kita ada di dunia ini, merasakan keindahan dunia, bisa menjadi makhluk Allah yang bersyukur dengan adanya kedua orang tua kita gitu ya. Dan juga kepada orang tua kita yang lain, yaitu guru kita maupun mertua kita maupun mungkin yang punya orang tua angkat itu, dan bisa lebih bersyukur lagi karena kita juga dibekali oleh ilmu hidup itu enggak, ilmu dunia maupun ilmu agama, dunia akhirat ya, sehingga kita bisa ada di jalan Allah sampai saat ini. Itu saja mungkin dari kami, mungkin tentang hikmah birrul walidain yang bisa kita rasakan, yaitu kita bisa rasakan sendiri dalam kehidupan kita. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.